Hai, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di Waktuku Bercerita. Ini memang sudah kadaluarsa banget ceritanya karena gue mau menceritakan perjalanan pertama gue ke luar negeri. Ini benar-benar perjalanan pertama gue, dimana ini sudah terjadi kurang lebih hampir sebulan setengah yang lalu gitu. Jadi gue tuh pergi sekitaran bulan Mei, Juni, ya benar. Jadi gue pergi tuh sekalian bulan Mei tanggal 18 kalau gue nggak salah. Nah, gue baru mau bikin ceritanya sekarang. Kenapa mau bikin ceritanya sekarang? Karena yang gue lakukan kan adalah ngomong ya sepanjang video. Jadi gue tuh bener-bener harus nunggu dimana mood gue untuk ngomong itu bener-bener lagi baik. Jadi gue bisa ngomong panjang lebar. Nah, dan inilah waktunya. Baik, mari kita mulai. Pada hari ini gue mau membahas tentang transportasi apa aja yang gue gunakan selama perjalanan gue. Jadi for your information, gue keluar negeri itu kemarin dari tanggal 18 dan baru balik lagi ke Indonesia itu tanggal 26. Jadi kurang lebih hampir 9 hari gitu. Dan gue akan ceritakan mulai dari hari pertama sampai hari terakhir, dan ini khusus hanya untuk transportasi karena nanti gue akan bikin beberapa part video tentang makanan, tentang wisata, tentang experience seperti apa. Nah, itu akan gue buat video terpisah. Nah, untuk yang kali ini gue hanya akan membahas tentang transportasi. Oke, nah untuk perjalanan gue itu di tanggal 18 pesawat, gue naik pesawat budget itu AirAsia. Gue pesawat itu jam 7 dan gue berangkat dari rumah gue tuh di daerah Sanur, Renon sih lebih tepatnya, di daerah Renon ke bandara. Itu gue naik Grabnya itu jadi gini, harusnya ini kan karena perjalanan pertama gue ke luar negeri, katanya gue harus menyiapkan waktu itu kurang lebih 3 jam karena untuk ngurus imigrasi, untuk boarding, terus untuk cetak untuk check in dan lain-lain. Itu pokoknya makan waktu 3 jam lah. Gue harus spend waktu gitu untuk menyiapkan waktu, gitu. Jadi ketika pesawat gue jam 7, harusnya gue jam 4 sudah nyampe di bandara. Tetapi gue nyari Grab itu dari jam setengah 4 itu nggak ada. Bukan nggak ada sih, lebih kayak di accept tapi nggak datang nih. Akhirnya berkali-kali gue cancel, sampai akhirnya gue baru dapet yang mau ngangkut gue itu jam 4. Jadi ya gue cuma bilang sama bapaknya, kebetulan waktu Grab car, gue cuma bilang, "Pak, pesawat saya jam segini dan saya harus sudah di bandara jam segini, jadi do your best lah," intinya. Nah, kebetulan yang membawa gue itu adalah bapak-bapak yang memang sudah sering banget narik penumpang yang flight pagi ke bandara. Jadi bapaknya tuh bener-bener tahu jalan mana yang harus ditempuh. Dan bener aja gue hanya sampai bandara itu 25 menit. Selain karena memang bapaknya bisa ambil jalan yang cepat, dan itu juga kebetulan masih pagi, jadi memang belum macet gitu. Jadi ya gabungan daripada keduanya, jadi gue sampai bandara itu kurang lebih jam 4.25. Terus gue lanjut check in, dan yang gue nggak tahu adalah ini adalah pertama kalinya gue naik pesawat rute internasional di Bandara Igusti Ngurah Rai. Di bandara manapun juga ini adalah perjalanan internasional pertama gue sih, jadi ya memang agak norak gitu. Nah, terus pas di Igusti Ngurah Rai, gue tuh agak kebingungan kan, ini gue harus kemana ya, karena kalau kalian masuk ke Bandara Ngurah Rai, abis kan ada pemeriksaan masuk nih, liatin tiket yang kita beli, terus ada pemeriksaan X-ray, abis itu kan masuk lagi. Nah, di situ kan kita bisa ada counter check-in. Nah, masalahnya ketika gue mau check-in, yang bertuliskan AirAsia itu nggak ada, semuanya kayak Qatar Air, terus kayak penerbangan yang lebih bonafit gitu. Terus gue bingung kan, gue muter dari ujung ke ujung, kok tetap AirAsia nggak ada. Ini apakah gue langsung masuk? Karena kan gue udah kayak
ini kan udah ada tiket. Gue nggak tahu itu gue udah check-in apa belum ya, tapi gue ingetnya tuh udah ada tiket yang ada boardingnya, ada barcode ya gitu. Jadi apakah ini gue boleh langsung masuk dengan tiket ini ya? Tapi kok kayaknya itu orang-orang cuma bisanya kayak harus pakai kertas boarding pasnya itu. Karena gue juga takutnya karena ini penerbangan luar, kayak gue emang cuma bawa satu ransel, takutnya ransel itu juga diperiksa apa gedenya, ukurannya apa segala macam. Jadi mau nggak mau gue harus ke counter, jadi pokoknya gitu deh. Tapi gue tetap berusaha nyari. Nah terus karena nggak ada, gue ngelihat satpam juga nggak ketemu. Ternyata ada satu nih pas satpam ya akhirnya gue ketemu dan gue tanya sama dia, Pak saya mau penerbangan AirAsia di mana? Itu kurang lebih udah 15 menitan gue nyari. Terus katanya dia ada di bawah. Jadi dari masuk itu langsung ke kanan, nanti turun eskalator. Nah di situ udah semuanya counter AirAsia. Itu ada 15 counter kalau gue nggak salah, pokoknya panjang gitu, itu AirAsia semua. Dan ya bener, ketika ngantri dan oh ya untuk boarding, untuk dapetin boarding pass itu kita tuh kalau penerbangan domestik kan ada tuh yang kita mandiri, yang bisa yang bisa nyetak sendiri gitu kalau misalnya kita udah check in. Nah ketika di situ tuh nggak ada, jadi kita benar-benar harus ke counternya. Karena ya balik lagi bener, kayaknya mungkin emang kita harus diperiksa bawaan apa aja yang kita bawa kali ya gitu. Jadi memang harus ke counternya. Dan di counter bukan di counter, singkat cerita gue udah nunggu 1 jam nungguin queue-nya itu. Nah terus gue nyampe lah di counter, terus habis itu diliatin paspornya, terus oke, udah sama dicetak, sama gue dikasih tahu kalau tujuan gue ke Singapura itu gue harus ngisi kayak ada apa ya namanya, kayak sertifikat perjalanan atau izin masuk ke Singapura, bukan visa sih, kayak pemberitahuan aja kalau gue pengen kesana gitu. Itu ada yang harus diisi gitu, formulir, semacam formulir gitu. Nah itu bisa diisi ketika kita nyampe Singapura. Tapi ketika masih di Bandara Ngurah Rai itu gue juga udah disuruh nge-scan aja, nanti tinggal ngisi biar nyampe Singapura itu lebih gampang. Nah gitu, akhirnya udah gue scan dan gue isi. Abis itu udah gue ke ruang tunggu. Nah ini juga agak begonya, ketika di ruang tunggu itu ada gate. Jadi gue tuh gate-nya tuh gate A, 6A. Nah sementara di sana tuh ada gate 6 dan ada gate A, 6A, 6B, 6C. Gue nunggu di gate 6. Gue pikir ya mungkin emang dari sini gitu, nanti cuma ketika dipanggil oh gate 6A kayak gitu. Gue pikir kayak gitu. Ternyata ketika gue udah lama, ini udah tinggal setengah jam lagi mau waktunya boarding, kok ini masih sepi-sepi aja ketika gue nunggu di gate 6 itu. Terus pas iseng jalan, gue ngeliat ada tulisan kok gate 6A, B, C turun ke bawah, ada eskalator. Ya ampun, emang dasar norak, ternyata gate-nya itu adanya di bawah. Dan bener dong, ketika gue turun ke bawah itu udah ramai orang. Dan nggak lama gue nunggu, paling cuma 15 menit itu langsung gate-nya dibuka dan ya kita diizinkan untuk masuk pesawat gitu. Untung aja gue menyadari itu benar-benar tepat waktu, dan gue tidak menganggap itu adalah keberuntungan atau kemampuan gue sendiri, tapi gue yakin ini pertolongan Tuhan juga sih, yang bodoh itu di bawah gitu gate-nya mungkin ya, makanya ayo cepetan jalan-jalan. Gue kayaknya dapat ilham seperti itu kali ya, Tuhan ngasih taunya. Jadi gitu, akhirnya yaudah naik pesawat, perjalanan kurang lebih 3 jam kalau gue nggak salah. Nah jadi di jam 7 gue inget sampai Singapura itu kurang lebih jam 10-an gitu ya, 3 jam ya. Gue nggak tahu waktu Jakarta Singapura
itu beda berapa jam ya, karena gue nggak notice Jakarta Bali Singapura itu beda berapa jam, karena gue beneran nggak notice HP, gue nggak notice jam karena ketika nyampe pesawat gue bener-bener tidur, karena itu adalah waktu tidur gue yang gue harusnya biasa tidur sampai jam 7 pagi, tapi jam 4 jam 3 malah gue udah harus bangun, udah harus ngejar pesawat. Jadi gue mengganti tidur gue di pesawat. Nah terus ini aja udah 10 menit baru sampai gue Singapura ya. Gila, mungkin ini juga transportasi nanti akan gue skip ya. Bukan akan gue skip sih, akan gue bikin beberapa part. Nah terus ketika udah nyampe di Singapura itu kan kita keluar bandara scan paspor, electronic gate kan soalnya. Terus abis itu keluar tuh gue ngambil duit dulu karena memang gue bener-bener nggak mempersiapkan uang. Gue ngambil duit di ATM itu kena charge kurang lebih 8 SGD, 8 Singapura dolar, cukup gede sih. Nah masalahnya adalah gue tidak membandingkan antara ketika gue ngambil duit langsung di ATM dengan gue ke money changer itu berapa selisihnya. Gue tidak membandingkan itu, harusnya gue bandingkan karena lumayan berasa juga. 8 dolar pada saat itu kurs hampir 12.000, jadi ya sekitar segitu, plus biaya admin bank untuk pengambilan ATM itu 25.000. Jadi di total aja ya biayanya hampir sekian lah ya. Terus gue cuma ngambil waktu itu 100 dolar karena gue pikir gue cuma 3 hari di sini, ya bagaimana 100 dolar juga itu udah lumayan ya. Akhirnya ya bagaimana gue menghemat aja, pokoknya duit 100 dolar itu harus cukup aja. Nah terus habis ngambil ATM gue langsung ke sebelah kanan, karena dari keluar gate itu kan ATM ada di sebelah kiri. Terus kalau gue ke kanan itu gue lurus terus. Oh ya, by the way ini gue turunnya di Terminal 4 ya teman-teman, Terminal 4 Bandara Changi. Jadi kalau ketika dari keluar gate itu gue langsung ke sebelah kanan, lurus aja paling pojok itu ada kayak lounge buat tunggu shuttle bus yang akan mengantarkan gue. Jadi dia tuh ada pilihan dua tujuan dari shuttle bus ini. Ada yang ke Terminal 2 dan Terminal 3, ada yang Terminal 1 dan Jewel ya pokoknya gitu deh, dan Jewel. Nah karena destinasi pertama gue di Singapura itu gue mau ke Jewel, maka gue mengambil yang T1 Jewel. Nah itu nunggunya kurang lebih ya hampir 15 menit lah ya, karena kan banyak juga yang ngantri seperti gue, dan itu gratis. Jadi memang fasilitas bandara, jadi ya udah gitu, disuruh nunggu ya gue tunggu gitu. Nah terus dari Jewel udah selesai bla 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 foto-foto, gue balik ke Terminal 2. Dan untuk ke Terminal 2 itu gue hanya perlu jalan kaki menggunakan jembatannya tuh, jadi memang jembatan yang yang sering orang-orang pada bikin video, bikin foto nih. Kalau misalkan ke Singapura pasti ada nih sosok jembatan ini, jembatan yang ikonik. Nah gue lewat jembatan itu untuk ke Terminal 2, dan di Terminal 2 itu ketika nyampe Terminal 2 dari sejembatan itu ada kanan dan kiri. Kalau lo mau naik Skytrain itu ke kanan, nanti ada di sebelah kanan itu kayak bukan stasiun ya, apa ya namanya, kayak ada tempat yang buat nunggu Skytrainnya lah gitu. Nah di situ. Nah tapi kalau lo mau naik MRT ke kota itu lo harus ngambil yang ke sebelah kiri, terus lo lurus aja ngikutin arah panah MRT atau to the city kalau gue nggak salah. Ikutin aja arah panahnya, nanti pas udah ada bundaran gitu lo nanti agak kayak belok ke kiri, terus turun ke bawah gitu, turun ke paling bawah,
terus nanti sebelah kanan, nah itu udah stasiunnya. Nah untuk tiket yang gue gunakan saat naik MRT di Singapura itu ada berbagai pilihan teman-teman. Ada yang kalian bisa pakai EZ-Link, kalian beli EZ-Link di Singapura, atau Tourist Pass, atau kalian bisa menggunakan Visa atau Mastercard dari Indonesia. Misalkan kayak gue pakai BCA Visa, gue BCA Mastercard, sorry, gue punya BCA Visa dan BCA Mastercard dan jenis Visa. Nah itu dua-duanya bisa gue pakai untuk MRT di Singapura. Dan untuk biayanya sendiri itu gue kurang inget ya berapa. Cuma kalau dari bandara ke Tanah Merah, iya benar, dari bandara ke Tanah Merah itu pemberhentian pertama itu cuma Rp1.800. Rp1.800. Nah dari Tanah Merah ke kota, kebetulan gue turun di Lavender, itu biayanya kalau gue nggak salah sekitar mungkin 15 atau 20 ribuan mungkin ya. Karena kenapa gue bilang gue nggak tahu, karena semua biayanya itu karena gue pakai yang Mastercard itu tidak dicas di awal, jadi gue nggak tahu biayanya berapa. Gue baru dicas itu setelah seminggu gue pulang, baru dicas, tiba-tiba gue dapet tagihan 150.000 untuk Mastercard. Dan tapi itu Mastercard itu kan setelah seminggu gue pulang di Indonesia, gue baru dapet tagihan 150.000. Sementara Mastercardnya itu gue pakai ketika gue di Singapura, Malaysia, dan Thailand gitu. Jadi gue nggak tahu secara detail ketika gue naik di Singapura berapa biayanya, di Thailand berapa biayanya, Malaysia berapa biayanya, gue nggak bisa ngerincin itu. Cuma yang bisa gue jelasin pokoknya selama perjalanan gue itu tagihan Mastercard gue 150.000. Oke? Nah dari situ udah selesai, gue naik MRT turun di Tanah Merah. Terus dari Tanah Merah gue ke sebelah itu kan Tanah Merah, kita turun langsung pindah peron ke sebelah kiri, itu nunggu yang ke arah kota. Kalau gue turun di Lavender, jadi itu cuma perlu naik satu kali kereta, gue nggak perlu transit lagi, dan itu langsung turunnya di Lavender. Nah ketika nyampe Lavender, gue hanya perlu jalan kaki ke penginapan gue, karena gue nginep bener-bener yang deket banget sama stasiun MRT-nya Lavender. Cuma jalan kurang lebih 3 sampai 5 menit gitu. Oke, nah terus di Singapura sih kebanyakan gue emang jalan kaki atau naik MRT, gue gak pernah naik bis. Karena pertama gue pikir gue agak bingung untuk naik bis, ini rutenya kemana, ini nanti kayak gimana. Pokoknya gue kayaknya agak kurang tertarik gitu untuk naik bis. Jadi gue memutuskan untuk lebih banyak jalan kaki, atau kalau misalkan gue capek, gue lebih milih naik MRT gitu. Tapi kebanyakan sih jalan kaki sih. Lo bayangin aja gue jalan kaki bisa sampai minimal 30.000 langkah sehari. 30.000 langkah, bukan 3.000 ya, 30.000 gitu. Jadi ya kalian bisa bayangin seberapa banyak gue jalan kaki gitu, dan I'm very happy with that. Terus dari Lavender, pokoknya menurut gue ya untuk transportasi di Singapura sih oke sih. Oke, karena semua destinasi itu terhubung dengan MRT dengan sangat baik. Jadi benar-benar lo tuh nggak butuh kayak transportasi motor atau mobil atau apa-apa menurut gue ya gitu. Jadi oke, dan cara bayarnya yaitu kalian bisa pakai Mastercard atau Visa, atau bisa pakai EZ-Link atau Tourist Pass gitu. Oke, terus oh ya, udah 19 menit. Nah dari Singapura untuk ke Malaysia itu gue menggunakan bis. Jadi gue
naik bis dari Bugis, dari Bugis Street. Itu bis yang gue pakai, aduh gue lupa lagi namanya apa, pokoknya gue belinya itu di Easy apa gitu, pokoknya warna kuning deh. Lu kalau ke Google ya, kalau ngetik di Google lu cari aja deh bis Singapura to Malaysia, itu nanti ada muncul pilihan atasnya Easy apa gitu, gue lupa dan gue malas nyari. Udah lah ya, kalian cari aja di Google bis dari Singapura ke Malaysia, dan itu tiketnya gue cuma dapat harganya 214.000 dari Singapura Malaysia, yang memakan waktu kurang lebih 8 jam. Gue 8 jam perjalanan, gila, lumayan ya, lumayan banget. Tapi gue bisa jelasin kenapa gue bisa sampai naik bis itu 8 jam. Nah, singkat cerita, gue sudah hari ketiga di Singapura. Gue harus naik bis seperti biasa. Gue jalan dari penginapan ke Bugis Street karena gue juga kebetulan mau nyari oleh-oleh dulu. Bukan nyari oleh-oleh sih, kayak gue pengen buat cemilan aja gue di jalan gitu. Sama ada rekomendasi makanan dari teman gue yang harus gue cari di Bugis Street. Jadi ya sebelum naik bis gue cari dulu gitu. Jadi makanya gue jalan kaki sekalian gue mau keliling Bugis Street. Nah terus ketika gue udah dapet apa yang gue butuhin, kebetulan udah jam 12 juga, gue langsung ke titik kumpul si bisnya itu di jalan Bugis Street. Terus bisnya datang jam 1 pas, kita jalan. Nah ketika jalan kan si bisnya itu memang kayak berhenti di stop-stopan gitu ya, karena dia bukan nyari penumpang sih, karena memang dia cuma ngambilin penumpang doang yang udah daftar. Kan dia ada beberapa titik penjemputan, nah dia tuh ngambilin dulu. Kurang lebih jam 3 sore itu kita baru bener-bener jalan ke Malaysia. Nah jam 3 sore jalan ke Malaysia kurang lebih sejam, jam 4, karena itu kan sambil ngambil penumpangnya sambil jalan ya. Kalau gue nggak salah tuh kurang lebih jam 4 itu kita sudah sampai di border Malaysia, border Singapura Malaysia. Di situ kita semua bareng-bareng. Oh sorry sebelum sampai situ, sebelum sampai border Malaysia, gue di border Singapura dulu. Jadi kita tuh benar-benar harus yang keluar cuma bawa diri doang untuk tunjukin paspor kalau kita tuh emang mau keluar dari Singapura gitu. Jadi udah kita masuk border itu, kita ke toilet bentar juga pas segala macem, habis itu masuk bis lagi. Nah terus baru kita jalan sebentar untuk masuk ke bordernya Malaysia gitu. Nah di border Malaysia itu jadi kalau kalian naik bis itu kalian ada sama kayak tadi, ada formulir yang harus diisi yang menandakan kalau kalian itu mau masuk ke daerah Malaysia gitu. Jadi di bisnya itu memang ada petunjuk yang harus di-scan, yang ada formulir yang harus diisi oleh kalian. Nah jadi disaranin untuk mengisi ketika masih di bis, karena supaya ketika sampai di border Malaysia itu udah jauh lebih gampang dan lebih cepat prosesnya. Nah terus ketika udah nyampe border Malaysia itu semua barang-barang diturunin, kita proses imigrasi, dan itu lumayan lama karena bener-bener kalau beda Singapura itu kan gate-nya semua automatic gate. Kalau yang di Malaysia itu kita masih pakai orang gitu. Jadi bener-bener bukan bener-bener lama ya cukup lama lah ya, cukup lama. Terus belum lagi kita ada pemeriksaan tas juga, di X-ray lagi, jadi ada 2 kali ngantri. Nah dari border Singapura di border Malaysia itu kita ganti bis. Jadi bis yang mengantar kita dari Singapura itu nggak bisa masuk ke Malaysia, jadi dia pulang lagi ke daerah Singapura lagi. Nah di Malaysia itu kita ganti bis, tapi 214.000 itu udah termasuk sama bis yang itu. Jadi cuma emang ganti kendaraan aja gitu, nggak nambah biaya lagi. Nah terus udah semua proses udah
selesai, terus orang-orang juga udah pada masuk. Terus udah nih kita jalan. Nah gue baru nyampe di gue lupa sentral ya, pasar sentral. Gue kayaknya tuh turun di pasar sentral deh. Si bis Malaysia ini gue kayaknya turun, iya benar di pasar sentral gue turun. Pasar sentral apa ya, pokoknya itu 2 kilometer deh dari penginapan gue lupa. Gue nginep di Bukit Bintang, 2 kilometer dari situ. Kalau emang pasar sentral berarti pasar sentral ya, intinya gitu. Gue turun di pasar sentral, terus habis itu karena memang sudah malam dan gue agak worry juga untuk naik kendaraan umum, apalagi gue itu daerahnya sama sekali gue nggak tahu. Abis dari turun gue cuma sempat ngambil uang doang karena takutnya gue nanti lapar atau bagaimana, gue nggak punya uang ya, gue belum nggak punya ringgit Malaysia sama sekali. Akhirnya gue sempat ngambil uang lagi-lagi di ATM, tapi kali ini nggak ada potongan apa-apa selain biaya admin ketika di Malaysia. Jadi I'm so very happy, walaupun mungkin gue nggak merisa lagi, mungkin rate-nya itu lebih tinggi ya kalau dari ATM, gue nggak tahu. Cuma ya sudahlah ya, gue kurang lebih ngambil 400 ringgit Malaysia dan itu sangat cukup, lebih dari cukup malah, karena gue akhirnya cuma make 200 ringgit sangat murah sekali. Terus abis itu dari pasar sentral itu gue jalan kaki karena cuma 2 km kan ya, gue pikirnya toh di Singapura gue jalan setiap hari itu 30.000 langkah, itu kan berapa, 15 kilo kali, apalagi ini cuma 2 kilo, cepil. Yang gue lupa adalah itu malam-malam, dan yang kedua gue bawa backpack, itu backpack gue jauh lebih berat gitu. Cuma ya sudahlah, mau gimana lagi tuh, gue juga namanya kalau kata temen gue, lo kalau mau hemat nggak boleh manja gitu. Jadi ya sudah, akhirnya gue jalan kaki sampai Bukit Bintang. Gue check in. Ketika check in lo dimintain deposit 100 ringgit, 10 ringgit. Terus udah naruh baju apa segala macem. Gue nyari makan juga jalan kaki, kebetulan cuma nggak jauh dari penginapan. Terus udah di Malaysia tuh gue kebanyakan naik sama transportasi umum juga. Gue di Malaysia tuh besokannya cuma ke KLCC dari penginapan ke KLCC, sebelumnya gue ke KL Tower dulu, itu nggak jauh, cuma 2,5 kilo, jadi gue jalan kaki juga. Terus dari KL Tower itu ke KLCC juga cuma 2 kilo, jadi gue jalan kaki juga, jadi 4 kilo. Nah terus dari KLCC ke Pasar Sentral itu lumayan jauh, jadi gue memutus setelah foto-foto di KLCC, makan apa segala macem, ngelilingin KLCC. Terus gue naik MRT dari KLCC ke Pasar Sentral. Nah biayanya, gue tuh lupa biayanya, kalau nggak salah tuh 2 ringgit deh, kalau gue nggak salah tuh sekitar 2 ringgit, karena kita harus bayar, karena gue nggak bisa pakai kartu. Itu MRT atau apa ya, apa LRT ya, gue lupa deh, karena di Malaysia itu ada 5 macam transportasi di satu stasiun saya. Jadi gue tuh kayak agak bingung mana LRT, mana metro, mana ini. Nah pokoknya kalian paham deh ya, kayak gitu. Gue naik dari KLCC, kalau gue nggak salah itu MRT, kalau salah berarti LRT. Nah gitu. Gue karena gue nggak punya kartu, gue jadi kayak kartu komuter lain gitu, dan gue nggak punya, dan itu juga nggak bisa pakai visa, jadi gue harus beli $2. Nah $2 gue dapet koin gitu buat dimasukin di mesin, buat di tap doang di mesin. Abis itu ketika gue keluar gate nanti baru dimasukin tuh koinnya lagi buat keluar gate.
Nah terus gue dari situ naik MRT itu ke Pasar Sentral. Nah dari Pasar Sentral itu gue ganti kayak angkutan antar kota ya kalau gue nggak salah. Gue lupa namanya apa, sumpah deh gue lupa namanya apa. Dari Pasar Sentral itu untuk ke Genting. Nah itu tuh kayak KRL tapi lebih bagus. Ini tuh kayak kereta bandara bentukan keretanya tapi antar kota gitu. Nah kalian paham kan itu kurang lebih biayanya $6 6 ringgit. Dan kalian udah dari Pasar Sentral itu kalian sudah sampai di kok Genting sih? Dari tadi tuh gue ngomong Genting ya. Batu Cave, sorry ini Batu Cave. Gue mau ke Batu Cave bukan Genting. Jadi dari Pasar Sentral itu gue ke Batu Cave dan itu stasiunnya langsung di depannya Batu Cave. Jadi bener-bener kalian nggak butuh kendaraan pribadi untuk sampai ke Batu Cave ya. Jadi kurang lebih kalau gue nggak salah ya itu 6 ringgit 3 atau 6 ringgit atau 6 ringgit 2 atau bagaimana ya, pokoknya sekitaran segitu. Nggak mahal kok, nggak mahal sama sekali. Di situ terus habis itu gue keluar udah sampai Batu Cave. Terus baliknya sama gitu lagi sampai ke, nah kalau baliknya gue ke Pasar Sentral lagi. Terus gue balik lagi ke, dari Pasar Sentral tuh gue ke Orchard, bukan Orchard, gue gak ke Orchard, Bukit Bintang. Gue ke Bukit Bintang. Harusnya dari Bukit Bintang itu gue udah tinggal pulang ya teman-teman ya. Enggak, iya benar, dari Pasar Sentral itu gue ke Bukit Bintang. Yang pasar-pasar banyak gitu tuh, yang makanan-makanan banyak, yang Chinatown itu gue makan, nyari durian apa segala macem. Terus gue kemana lagi dari Bukit Bintang itu ya. Nah jadi tadi dari si Bukit Bintang itu gue jalan kaki ke KLCC untuk naik untuk lihat air mancur. Abis itu selesai bla 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 bla, udah sekitar jam 10-an. Gue naik MRT dari MRCC ke Bukit Bintang. Nah itu baru pulangnya gue naik MRT, turun di Bukit Bintang, jalan kaki kurang lebih 500 meter gitu. Jadi memang deket sekali. Nah terus besokan ya gue naik bis, gue naik bis untuk ke bandara Kuala Lumpur Airport gitu, Kuala Lumpur International Airport. Tapi sebelum ke bandara itu, sebelum naik bis juga, gue tuh jalan kaki dari penginapan ke Museum Negara. Nah dari Museum Negara itu gue jalan kaki sampai ke Pasar Sentral. Sorry, dari tadi ternyata gue ngomong Pasar Sentral ya. Stasiun Sentral teman-teman, sorry, itu bukan pasar, itu stasiun Sentral ya. Sorry, sekali lagi sorry ya. Pokoknya kalian maknain tadi yang gue ngomong dari tadi Pasar Sentral itu stasiun Sentral maksud gue ya. Pasar Sentral itu tempat yang gue turun pertama kali waktu naik bis dari Singapura ke Malaysia. Itu gue di Malaysia turunnya di Pasar Sentral. Tapi untuk kendaraan yang tadi gue ngomong stasiun itu stasiun Sentral maksud gue. Nah terus dari Museum Negara itu gue ke stasiun Sentral. Nah dari stasiun Sentral itu gue harus ke kayak basement gitu. Nah dari basement itu di situ adalah tempat nunggu bisnya. Nah bis gue harusnya itu berangkat jam 1 siang. Tapi gue diizinin untuk naik yang jam 12 siang untuk bisnya itu. Jadi ya udah, singkat cerita gue naik bis untuk ke
KLIA. Biaya bisnya itu kurang lebih hanya sekitar 30.000 atau 50.000 gitu. Murah juga kok, murah juga, 30.000 kalau gue nggak salah, 30.000 rupiah gitu. Terus udah sampai bandara, gue nunggu juga nggak begitu lama. Terus gue terbang menggunakan pesawat ke Bangkok. Nah, ini cukup panjang nih cerita gue, ini baru nyampe Bangkok. Nah, di Bangkok itu banyak moda transportasi yang gue bisa gunakan. Tapi yang gue gunakan di hari pertama ketika gue nyampe Bangkok itu, karena gue udah malam, gue menggunakan bis shuttle bandara ke kota. Karena gue tinggalnya atau nginepnya itu di Khao San Road. Jadi dari bandara itu gue nyari bis yang arah ke Khao San Road. Kalau gue nggak salah itu A4, bis A4. Ini nomor bisnya ya, bis A4. Itu gue turun di Khao San Road. Nah, dari Khao San, ya nggak, sebelumnya gue berhenti di sebelum Khao San sih, karena memang penginapan gue itu sebelum Khao San, jadi nggak jauh dari penginapan gue itu ada gang. Nah, gue turun depan gang itu. Nah, dari gang itu gue cuma cukup jalan kaki kurang lebih 3 menit dan gue nyampe penginapan. Nah, terus besokannya itu gue cuma jalan kaki muter-muter Bangkok. Oh, nggak jalan kaki, iya jalan kaki, tapi gue jalan kaki tuh cuma buat nyari apotek, karena gue butuh nyari obat jamur, karena gue sempet jamuran juga di situ. Akhirnya gue jalan kaki nyari apotek. Nah, pas udah nyampe apotek, gue pengen ke Union ya kalau gue nggak salah, apa Onion ya, lupa gue, mall gitu, mall Union kalau gue nggak salah, mall Union. Cuma gue nggak tahu nih bis apa atau kendaraan apa yang bisa gue pakai untuk sana. Akhirnya gue menggunakan Grab, dan Grabnya kurang lebih 120 baht, tapi gue kasihnya 130 baht. 130 baht, kalau 100 bahtnya itu 40.000, berarti kurang lebih 60 ribuan lah ya, 50 atau 60 ribuan gitu. Itu naik Grab sampai ke Union Mall itu. Nah, di situ Union Mall gue beli baju plus segala macam. Nah, di situ gue ke naik MRT. Gue naik MRT di depan Union itu sampai ke Bangpo. Nah, dari Bangpo itu adalah kayak pemberhentian apa ya, kapal. Itu tuh jadi kayak transportasinya Thailand. Ini tuh benar-benar transportasi, bukan cuma buat wisata. Transportasi Thailand yang kapal kayak MRT, cuma MRT-nya tuh kapal bentukannya. Nah, itu gue naik dari Bangpo untuk ke gue naik Bangpo tuh untuk mana ya? Oh, untuk ke ini yang apa sih tuh yang terkenal itu, lupa lagi gue namanya. Apa sih yang teman-teman yang pinggir danau itu loh, benar, Wat Arun. Jadi gue tuh dari Bangpo naik kapal itu untuk ke Wat Arun. Nah, untuk biayanya sendiri itu cukup murah, cuma 16 baht. Iya, gue inget banget itu gue ngeluarin recehan, soalnya 16 atau 13 baht aja. Itu gue ngeluarin recehan, bener-bener murah banget. Nah, terus ke di Wat Arun. Oh iya, untuk yang belum pernah ke Wat Arun, itu kalian harus pakai ini ya, pakaian yang sopan, tidak boleh yang kelihatan ketek, nggak boleh
celana pendek gitu. Jadi gue sempet beli baju dulu karena gue nggak bawa celana panjang gitu. Jadi di Wat Arun, selesai dari Wat Arun gue naik gue turun di seberangnya Wat Arun. Nah dari seberangnya Wat Arun ke depan itu gue harus bayar lagi. Biayanya itu seingat gue 25.000 rupiah, tapi gue lupa di batinnya tuh berapa gitu. Pokoknya di rupiahinnya 2.500 saja. Jadi harus naik yang buat nyebrang itu. Terus udah, nah dari si Wat Arun ketika pulang itu juga gue sama, gue nyebrang balik itu 2.500. Nah udah, terus dari Wat Arun tuh gue ke Wat Po. Dari Wat Po itu gue jalan kaki sampai ke Kaosan Road. Nah dari Kaosan Road gue makan apa segala macam, terus gue jalan kaki lagi sampai ke penginapan, karena memang gak jauh kan cuma 15 menit jalan kaki dari Kaosan Road sampai penginapan gue. Nah terus di hari kedua, besokannya itu transportasi yang gue gunakan adalah gue jalan kaki lagi karena gue mau ke Grand Palace. Gue jalan kaki dari kosan ke Grand Palace itu kurang lebih 2,5 kilo. Toh gue juga sambil nyari sarapan, jadi it's okay. Nah dari Grand Palace itu gue naik MRT ke Icon Siam. Dari Grand Palace itu gue nyari transportasi yang sungai tadi. Gue balik lagi naik yang transportasi sungai itu. Kali ini kapalnya gue dapet yang lebih bagus untuk ke daerah Icon Siam, dan itu bagus banget teman-teman. Jadi kalau lo pengen ke Icon Siam dari lewat jalur yang sungai itu pemandangannya cantik banget. Gue bisa jamin lo akan suka gitu. Jadi gue naik itu, terus gue turun pas di pelabuhannya yang di depan Icon Siam, dan itu pemandangannya cantik banget. Gue bisa make sure ke kalian itu cantik banget. Terus udah di Icon Siam gue jalan-jalan, gue makan-makan apa segala macem. Nah dari Icon Siam itu gue naik MRT ke daerah Jute Market itu deket daerah Pratunam. Itu gue naik MRT. Gue sempet ganti beberapa kali, ada Skytrain juga. Gue naik itu LRT kayaknya deh, bukan Skytrain atau apa ya, bukan Skytrain deh, itu LRT kayaknya. Pokoknya yang tanpa ada pengemudi, nggak ada masinisnya. Nah itu kereta yang jalan sendiri. Nah gue naik itu dari Icon Siam ke satu titik, tapi gue titiknya lupa. Nah terus dari titik itu gue baru lanjut MRT ke yang si Jute Market itu. Gue lupa nama daerahnya beneran deh, karena itu udah 1,5 bulan yang lalu. Harusnya gue setelah nyampe gitu gue langsung bikin video gitu ya, supaya gue masih inget. Tapi mood gue tuh timbul tenggelam gitu, jadi ya seperti itulah. Terus dari Jute Market itu sudah gue nyari makan lagi, lihat-lihat apa segala macam. Habis itu gue pulang balik lagi. Gue berhenti di gue berhenti itu di mana ya, pokoknya cukup jauh deh, nggak jauh banget sih, cuma 1,5 kilo dari tempat gue nginep. Gue lupa juga nama stasiunnya. Pokoknya yang deket, lu cari aja yang deket Kaosan Road, ada satu stasiun yang dibilang deket juga nggak deket-deket amat, pokoknya 1,5 kilo aja. Nah itu berarti gue turun di situ. Gue jalan kaki sampai ke penginapan. Nah terus di hari ketiga tuh gue kemana ya? Hari ketiga gue cuma inget
gue makan Chatuchak. Gue tuh ke Chatuchak hari ketiga di Bangkok. Jadi gue balik lah di hari ketiga itu, gue makan Pattaya dulu pagi-pagi, terus gue ke MRT station yang tadi malam gue pulangnya capek itu. Gue jalan lagi 1,5 kilo, terus gue naik MRT, terus gue ke Chatuchak, turun di stasiunnya Chatuchak. Dari Chatuchak itu gue cuma jalan dari Chatuchak, apa sih namanya, dia kayak lapangan gitu, lapangan Chatuchak. Terus itu gue cuma jalan ke Chatuchak marketnya. Nah terus udah deh tuh keliling-keliling aja di situ, menikmati pemandangan, cari-cari barang yang lucu-lucu, nyari oleh-oleh apa segala macam. Dan gue nyari oleh-oleh beneran di situ. Terus pas terus gue nongkrong di di taman yang gak jauh dari sana. Nah selesai nongkrong di taman, habis itu yaudah gue pulang lagi naik MRT, balik lagi ke rute. Udah, gue gak naik apa-apa lagi. Jadi kayaknya kalau gue hitung itu gue cukup sering deh ya naik MRT. Dan selama di Bangkok tuh gue selalu ngetap gitu, karena di Bangkok kita emang gue bisa ngetap gitu. Jadi udah udah deh di hari keempat. Enggak, pas sudah nyampe, kenapa gue nggak bisa nyampe malam di situ? Gue cuma nyampe jam 3 karena gue harus cepet-cepet pulang, gue harus mandi, dan gue harus berangkat ke bandara karena bis terakhir untuk ke bandara itu jam 8 malam. Jam 9 malam. Jadi jam 8 malam tuh gue udah harus jalan kaki untuk ke kawasan route-nya untuk dapat bis dari situ. Nah, seperti yang tadi gue bilang, bis A4 itu kawasan bandara, itu kan lewatnya di jalan kawasan itu. Nah gue nunggu di titiknya tempat si bis itu nunggu. Nah akhirnya ya udah gue naik dari situ. Penumpangnya pada saat itu cuma gue doang karena udah terlanjur malam, itu udah jam 9 kali gue baru dapet bisnya. Gue jalan dari jam 8 padahal, tapi gue nunggu cukup agak lama gitu. Jadi gue jam 9 itu baru dapet bisnya. Terus habis itu dan penumpangnya cuma gue, karena itu kayaknya rate terakhir untuk si bis itu. Sebelum akhirnya dia ngambil penumpang lagi dari bandara, abis itu dia pulang ya. Gitu, itu ride terakhir kalau dari kota. Terus gue ya udah sampai bandara gue gue tidur di bandara, semalaman di bandara, karena besok paginya itu gue flight pagi jam 6. Jadi kurang lebih ya gue udah berangkat dari hari Sabtu, pulangnya hari Minggu tapi Minggu pagi gitu. Jadi ya 8 hari 9 hari gue udah nyampe sini soalnya. Nah, pesawat gue itu jam 6 pagi. Gue udah check in tuh dari jam 4 pagi tuh gue udah check in. Gue kan tadinya tidurnya di luar ya, maksud gue supaya kalau di atas tuh gue takut terlalu banyak orang. Jadi gue tidurnya agak di luar, sama di ruang tunggu juga, tapi ruang tunggu yang luar gitu. Nah terus gue check in jam 4 pagi, pemeriksaan bagasi apa segala macam. Kebetulan pada saat itu kayaknya gue orang pertama deh yang lakuin check in internasional karena biasanya yang lain pada malam sebelumnya mereka udah pada check in gitu. Nah gue baru pagi itu gue check in jam 4, terus gue pindah ke atas, ke lounge yang atas. Habis itu ya udah tunggu sampai jam 5:30 kita dipanggil masuk pesawat, cus terbang nyampe sini gue jam 10. Berarti lebih 1 jam ya sini Bali. Atau enggak ya? Nggak tahu deh. Pokoknya gue dari Bangkok nyampe Bali itu sekitar jam 10 sampai setengah 11 gitu. Jadi ya udah gitu. Dari bandara sini gue naik Grab lagi ke sini, harganya 100.000. Udah deh, nyampe deh gue pulang. Jadi itu ceritaku untuk sesi public transportation, untuk sesi transportasi di perjalanan luar negeri kali ini. Jangan lupa untuk tunggu cerita-cerita aku selanjutnya tentang makanan, tentang bagaimana wisatanya, tentang apa aja yang aku lakukan dan cita-cita lainnya di waktu berita sesi selanjutnya. Oke? Sampai berjumpa lagi di waktu berita selanjutnya. Bye bye.